Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianisih dan teman saya Yuliana Ainurifka. Di sini kita akan mewawancarai salah satu penduduk Madura asli, yaitu Pak Asis. Bapak bisa perkenalkan terlebih dahulu? Oke, nama saya biasa dipanggil Asis, yang dikenal dengan teman-teman Bapak Asis. Saya asli Madura. Alamat saya di Desa Merantung, Kecamatan Glampis, Kabupaten Bangkalan. Di sini kami akan menanyakan beberapa ca-oca yang ada di Madura. Yang pertama, menurut Bapak, bagaimana dengan pemaknaan peribahasa angoan pote tolang etembeng pote matang? Oh, itu peribahasa yang sering menjadi kajian di beberapa akademisi, terutama penggiat budaya Madura seperti Zahrawi Imron. Dan kebetulan juga dulu saya pernah meneliti tentang bahasa Madura, tentang ini, carok itu. Jadi peribahasa Madura yang mengatakan angoan pote tolang daripada pote mata itu ungkapan harga diri masyarakat Madura ketika masyarakat Madura, seperti contoh, harga dirinya direndahkan, terutama di bidang bagaimana orang mengganggu istri dari masyarakat Madura tersebut. Jadi ungkapan itu adalah bagaimana orang Madura mengungkapkan kekesalan, mengungkapkan kemarahan yang luar biasa ketika istrinya diganggu, maka taruhannya adalah nyawa. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, menurut Anda bagaimana perspektif peribahasa tampena todus mate? Oh, itu adalah peribahasa bagi masyarakat Madura yang mengatakan tampena todus adalah mate itu ketika ada suatu kejadian di masyarakat Madura, dan itu merupakan aib yang biasanya diceritakan oleh masyarakat Madura turun-temurun, sehingga ada yang mengatakan todus itu ya tampen mate, ketika meninggal maka perkara itu sudah selesai gitu. Itu bagi masyarakat Madura, karena Madura itu kental dengan norma-norma masyarakat, sehingga kita sebagai turunan Madura harus berhati-hati dalam bersosial. Oke, yang ketiga, ada tade acinang. Bagaimana menurut Bapak tentang Nomor 3 apa? tade acinang? Tidak ada harganya. Biasanya ungkapan itu dikatakan oleh tetua kita, oleh para pendahulu kita, atau para nenek moyang kita, kalau kita melakukan hal yang tidak berguna. Itu menjadi ungkapan yang menyakitkan sebenarnya gitu. Oke. Untuk selanjutnya itu tak tahu todus. Tak tahu todus dalam bahasa Indonesia tidak tahu malu ya. Jadi ungkapan itu biasanya orang tua kita memberikan ungkapan itu ketika kita sudah dewasa, tapi kita melakukan hal-hal yang sifatnya masih kekanak-kanakan. Yang kedua, tak tahu malu ini biasanya menjadi ungkapan bagaimana anak ketika sudah dewasa tapi tetap minta uang kepada orang tua. Itu beberapa ungkapan yang sering kita dengar di masyarakat kita. Biasanya paling banyak dilontarkan ketika anak itu sudah besar tapi minta uang masih ke orang tua. Berarti lebih ke sifat kemandirian ya, Pak? Ya. Terus yang kelima ada autang PC, majer PC, autang nyabeng, majer nyabeng. Oh, itu ungkapan seram memang. Jadi ketika masyarakat Madura mengatakan ketika otang PC serai PC, ketika andi otang tunyang serai tunyang, ketika andi otang nyawa harus bayar nyawa. Itu ungkapan zaman dulu sebenarnya, tapi untuk saat ini masih kadang-kadang masih dilakukan oleh beberapa orang Madura. Contohnya kasus-kasus yang kemarin terjadi itu carok itu masih ada gitu. Jadi hutang nyawa dibayar nyawa itu menjadi sebuah, katakan ada yang mengatakan budaya, tapi kalaupun saya pribadi, karena sudah zamannya yang 2024, zaman milenial, ya seharusnya tidak terjadi gitu, hutang nyawa dibayar nyawa gitu. Itu adalah ungkapan bagaimana
janji bagi orang Madura adalah hal yang sakral gitu loh. Untuk selanjutnya, sengakan nangka mekol lecanga. Itu menurut perspektif Bapak bagaimana? Kalau menurut saya, yang di lingkungan saya yang ungkapan seperti itu, ketika melakukan sesuatu ya harus ditanggung sendiri. Ketika makan nangka, getahnya juga harus kena sendiri, bukan pas ketika kita melakukan sesuatu orang lain yang kena gitu loh. Kita yang makan enaknya, tapi orang lain yang kena tidak enaknya. Tidak boleh seperti itu. Selanjutnya ada apa yang guna puncet. Itu menurut Bapak Yang nomor 7, yang ini 7 ya. Api seorang ibu ada di ujung. Jadi peribahasa itu ketika kita masyarakat Madura mempunyai seorang anak, terutama anak perempuan, itu kalau masyarakat kita mempercayai adalah bekal kita di akhirat gitu loh. Itu bagi masyarakat Madura menurut saya, karena saya mendengar seperti itu. Jadi kalau anak perempuan itu soleh, maka itu tabungan di akhirat kalau bagi masyarakat Madura sendiri gitu. Makanya ada ungkapan apa ya reng sekop ini ada di ujung, jadi di akhirat nanti gitu. Lanjut, selanjutnya itu cocok durih jalan raja. Jadi cocok duri jalan raja menurut saya, sepengetahuan saya, jadi ketika kita berjalan harus berhati-hati. Kadang-kadang kita walaupun jalan itu benar, kadang-kadang kita tidak mau di jalan itu, malah lebih milih jalan yang tidak benar. Kadang-kadang walaupun jalan lebar atau jalan luas, kita tidak hati-hati, itulah kadang-kadang kita tersandung ataupun kita cocok duri. Terus selanjutnya ada lompak tunyang kala dek kos kasogian lompak dek kusteng alakna. Jadi banyak masyarakat Madura kita ketika sudah kaya itu lupa dengan akhiratnya. Kadang-kadang masyarakat Madura yang merantau ke Jakarta, mereka kan kerjanya kan 24 jam, tidak jarang sholat dan sebagainya. Itu yang peribahasa mengatakan lompak tunya. Jadi dunia yang mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan dunia. Maka perlunya didikan orang tua terhadap anaknya dalam hal agama. Berarti ungkapan ini berhubungan kuat dengan agama ya, Pak? Ya, jadi ketika masyarakat Madura yang mendidik anaknya dari kecil untuk sholat, ngaji, mondok, itu fungsinya salah satunya itu. Jadi ketika sudah besar kita tidak disetir sama dunia, disetir sama materi, tapi kita yang harus menyetir dunia ini. Jadi kita tidak akan tersesat gitu. Itu fungsinya kita di pondok dan sebagainya gitu. Terus selanjutnya yaitu la ala seeketa ajaran. Atau seperti tendang jeren atau kuda. Tapi kalau Madura itu bukan kuda yang khususnya di Kelampis atau Bangkalan, bukan kuda, sapeh. Nangalai ketek sapeh, karena apa ya? Itu peribahasa kalau menurut saya itu apa ya? Kita sudah berbuat baik sama orang tapi kita dicurangi. Tuh bahasanya seperti itu. Selanjutnya bade tade alas tak bade macana. Tidak ada alas yang tanpa macan. Jadi di peribahasa setiap desa itu mesti ada macannya. Itu ungkapan bahasa Madura. Jadi kita percaya orang Madura setiap desa mesti ada ketuanya. Tuh. Jadi kita harus hati-hati ketika masuk ke desanya orang lain. Itu lain kayak muncul itu lain. Iya, dulu kan Puju itu kan sebelum dia meninggal, dia kan jadi orang terhormat gitu. Mesti ada ataupun orang belater. Jadi desa itu mesti ada tokoh, baik tokoh ustadz maupun tokoh belater. Yang dikatakan mesti ada macannya setiap desa yang seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu tak minta cuma. Tak minta cuma itu dalam bahasa Indonesia tidak akan minta bantuan mengangkat suatu ke kepala. Jadi masyarakat Madura ini kadang-kadang bokong. Dia percaya terhadap
kerja kerasnya sendiri. Kadang-kadang dia tidak mau minta bantuan kepada orang lain yang tujuannya ingin mengangkat harga dirinya. Masyarakat Madura dulu masih mempertahankan itu. Beda halnya dengan sekarang, yang kadang-kadang sekarang karena mungkin sudah media sudah banyak dan sebagainya, jadi ada pergeseran kepercayaan. Kalau dulu memang kita etos kerja dikenal oleh masyarakat luas. Kalau orang Madura itu etos kerjanya sangat luar biasa gitu. Ketika dia hijrah ke Surabaya, Jakarta dan sebagainya, mesti dia berhasil dalam berdagang dan sebagainya. Terus ada orang lake mate acarok, orang bine mate RMB. Jadi itu adalah pengorbanan, menggambarkan pengorbanan seorang ayah atau bapak di masyarakat Madura, maka harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, secara ekonomi, secara kehormatan. Jadi harus bisa melindungi istri dan anak-anaknya walaupun taruhannya adalah nyawa. Tuh, kalau perempuan dalam masyarakat Madura itu ya cukup di apa itu istilahnya, di dapur. Jadi mereka masyarakat Madura yang perempuan percaya mengurusi anak suami adalah hal yang utama. Selanjutnya yaitu lakona daging, lokana daging bisa ejai, lokana ate tadi tampena kacabana ngerok dere. Jadi kalau masyarakat Madura itu kalau hatinya sudah disakiti, itu apalagi itu berkaitan dengan harga diri. Jadi sampai ada berbahasa harus ngerok dere, itu berarti ketika harga diri itu dilecehkan, seperti halnya tadi di depan itu, mereka akan bertindak di luar akal gitu. Adalah bagaimana ketika harga diri mereka dilecehkan, caroklah terjadi walaupun itu tidak dibenarkan. Sehingga ketika ada masalah, masyarakat Madura yang berkaitan dengan harga diri adalah selesainya adalah carok. Walaupun itu nanti menjadi hal yang tidak baik secara sosial, orang menilai, maka tetap masyarakat Madura tetap melakukan itu. Mungkin karena faktor atau mungkin karena nenek moyang yang memberikan contoh dari dulu dan itu diceritakan terhadap anak cucunya sampai sekarang, sehingga masih ada saja yang melakukan seperti itu. Jadi darah itu pembuktian bagi orang Madura ketika masalahnya sudah tidak bisa diselesaikan secara keluarga. Yang terakhir toju pasepak ngocak patepak. Bagi orang Madura ungkapan itu, jadi bagaimana kita itu harus punya sopan santun yang baik. Jadi ada peribahasa mengatakan orang ija eteku colok nah pun sampai eteku ngarah. Jadi bagaimana orang Madura zaman dulu sampai sekarang selalu memegang teguh janji yang diucapkan seorang laki-laki, dan itu harus ditepati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama janji hutang yang harus dibayar bagi orang Madura. Kalau orang Madura mengatakan besok, seharusnya besok. Kalau dia minta waktu, katakan sebulan lagi saya akan memberikan uang yang saya pinjam, itu harus ditepati. Kalau tidak ditepati, harus ada komunikasi, maka itu ada toleransi. Tapi kalau ketika tidak ada komunikasi, maka yang terjadi adalah hal-hal yang bersifatnya agresif. Kalau contohnya ya carok tadi itu, kekerasan dan sebagainya. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, lakoni kenengah. Nah, ini yang peribahasa yang sering jadi ungkapan, bagaimana ketika kita ada tempat, ya itulah tempat kita seorang menjadi guru, ya kita ngajar, ya kita jadi ustadz, ya kita tetap menjadi pengajar di madrasah dan sebagainya. Ketika kita kenang itu, kita tidak tahu terjun di politik di desa itu, jangan terjun di politik. Jadi keneng lakukan, maka itu akan aman. Jadi tidak ada gesekan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Maka keneng lakukan. Tempatnya ya tempati, kerjanya ya kerjakan. Kalau petani ya di sawah, kalau ustadz ya di langker atau di musola dan sebagainya.
makanya itu ungkapan peribahasa yang sangat dalam. Terus menurut Bapak hubungan peribahasa tersebut dengan karakter masyarakat Madura, apalagi stereotip orang-orang tuh masyarakat Madura kan terkenal sebagai orang yang kerja keras, terus orang yang keras juga. Jadi mungkin ada hubungannya dengan peribahasa yang Ya hubungannya ya sangat jelas. Kalau yang tadi ditanyakan itu, dari semua pertanyaan itu jelas itu mencerminkan masyarakat Madura yang saya ketahui, karena saya dulu pernah meneliti tentang dinamika psikologis perilaku ta'aruf. Jadi ungkapan-ungkapan tadi itu tercover dalam penelitian saya dulu. Jadi bagaimana angan pote tolang daripada pote makan terus bagaimana ketika orang Madura itu menyelesaikan masalah karena harga dirinya diinjak. Tadi ada peribahasa yang sampai tanyakan itu tentang bagaimana harus apa tadi itu menghirup meminum darah, itu ungkapan yang sangat puncak sebenarnya dari penyelesaian masalah yang tidak ada ujungnya, terutama dalam hal istri yang selingkuh dan sebagainya. Terus apakah semua bahasa ini ada keterkaitannya dengan tradisi yang ada di Madura, Pak? Kalau masalah tradisi tadi, kalau bukan tradisi, kalau menurut saya itu ungkapan yang terjadi di masyarakat, yang sehari-hari terjadi di masyarakat. Contoh tadi ungkapan lo tahu todus, tidak tahu malu, itu ungkapan sehari-hari yang sering dilontarkan orang tua kepada anaknya ketika anak itu melakukan hal-hal yang dianggap tidak etis. Contoh sudah dewasa tapi minta uang kepada orang tua, atau ungkapan yang kasar lagi ketika tunangannya diganggu orang lain tapi dia diam saja. Itu ungkapan yang sangat dalam bagi masyarakat Madura sebenarnya. Ungkapan-ungkapan itu menjadi apa ya, kalau menurut saya pribadi secara psikologis itu menjadi ungkapan motivasi sebenarnya. Masyarakat Madura ini melakukan kekerasan sebenarnya, tapi secara hal positifnya juga akan menyadarkan mereka sebenarnya kalau mereka bisa berpikir jernih. Jadi ada positif dan negatifnya ungkapan-ungkapan itu gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih, Pak, Ya. apakah menurut Bapak ada cau-cau lain selain yang kami sebutkan yang berhubungan dengan karakteristik orang Madura? Tadi itu yang saya bilang, apa tadi yang bilang itu ya, seperti ini yang bisa diungkapkan. Apa ya, tadi saya bilang juga apa tadi itu ya, banyak sih, tapi apa ya, ntar dulu. mungkin bisa dijelaskan tentang peribahasa Besang dan Berenang Budi. Apa? Besang dan Berenang Budi. Bahasa? Oh, berarti bahasa adalah merupakan gambaran budi pekerti itu ya. Jadi kalau di Mekah Madura itu ada bahasa yang dipunten, itu melambangkan kalau anak itu sopan sebenarnya. Lah bagi masyarakat Madura kadang-kadang dulu ini fakta, kalau ada mantu yang tidak bisa berbahasa halus engki punten kepada mertuanya, itu dianggap mantu yang tidak baik. Nah, tapi kenyataannya di era sekarang itu banyak mantu yang tidak bisa engki punten terhadap orang tuanya. Itu ada pergeseran budaya, ada pergeseran karena mungkin faktor-faktor lain, media dan sebagainya. Jadi ungkapan ketika kita bicara halus engki punten terhadap yang lebih tua, itu menggambarkan perspektif diri kita itu baik. Ya, mungkin hanya itu pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Yap. Terima kasih juga untuk ilmunya. Ya. Oke.